Ya, sekarang kita akan belajar bab 5 ya, yaitu tentang mikrotik akses. Ya, di sini ada metode akses mikrotik, router OS. Akses via keyboard, serial, remote control, Winbox, VTP, API, fixed, and webfile, HTTP, McTelnet, local Windows terminal menu, elektronik, tik app ya. Kalau keyboard langsung di PC, text space-nya yes, GUI-nya no, netbit-nya no, serial console ininya koneksinya yaitu konektor kabel serial yes, ini no juga. Remote server layer 3 ya, koneksinya ini yes, ini no, dan di IP-nya yes, dan Winbox layer 2 yes, dan IP-nya no. Untuk VTP yes, GUI-nya no, ininya yes. Atau IP database no, ini no, GUI-nya no, itu IP-nya yes. Quick set web file layer 3 yes. Jadi yes 3 ya, tiga-tiganya yes. Make telnet layer 2 yes, ininya tidak no. Oke. Local Winbox terminal menu, terminal Winbox koneksinya ininya yes, no. Mikrotik app Android atau iOS yes, seperti itu. Akses router board Winbox. Cara paling mudah ketika mengakses dan mengkonfigurasi dalam mikrotik adalah menggunakan Winbox real device ya. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop bisa dihubungkan menggunakan kabelan. Available access by MAC and IP address. User admin password blank ya, ngeblank passwordnya, tidak ditampilkan. Jadi bintang seperti itu. Nah, ini untuk tampilan Winbox ya. Kita akan masuk ke aplikasi Winbox. Oke, sekarang kita udah di aplikasi Winbox ya. Buat kalian yang belum punya aplikasi Winbox ini, bisa kalian download atau install ya di webnya. Dan untuk installnya, kalian bisa cari di YouTube ya. Dan kalau kalian install itu cuma ada satu doang yang muncul, yaitu ini nih. IP WiFi kalian sini IP-nya segini, dan ini namanya Abinet ya. Ini adalah nama WiFi saya di rumah saya. Jadi buat kalian yang pengen banyak kayak gini tuh kalian harus download file ISO ya, file ISO seperti ini nih. Di sini ke mikrotiknya. Nah, ini file ISO-nya ya. Dan harus diinstal di VM ya, virtual machine. Setelah mau di VirtualBox atau VMware bisa ya. Nah, nanti kalian bakal muncul banyak seperti ini. Nah, ini tuh untuk belajar ya. Jadi buat yang ada IP-nya nih tuh nggak bakalan bisa dimasukin karena itu passwordnya itu udah di setting sama di sononya. Jadi kita belajar dari sini ya. Oke, kita ke materi dulu. Ya, sini ada akses router board Winbox. Pengenalan hostname dan IP address, uji coba login Winbox with MAC address with IP address ya. Oke, kita konfigurasi yang mana saja, yang penting jangan ada IP-nya, kita pakai yang ini aja ya. Kita connect. Oke, sudah masuk. Sini kita ke sistem, kita ganti itu ya, apa tuh hostname ya namanya, ke identity kita ganti menjadi tes bus ya, gitu aja ya. Oke, kita apply, kita oke. Lalu kita ganti IP addressnya ya, kita ke sini, kita ke IP, ke address, ke new, masukin IP-nya ya. Misal 192.168.216.2/24. Oke, kita ini jadinya Ethernet 1 ya, diganti. Oke, kita apply dulu. Nah, muncul ininya ya. Oke, kita oke. Nah, udah muncul ya ini. Tuh, bisa kelihat 192.168.216.2/24 ya, seperti itu ya. Ini IP apa tuh, subnet masknya ada itu ya, 255. Oke. Buat kalian yang mau belajar Winbox ya lengkap, bisa kalian lihat di video YouTube 3 ini.
Oke, kalian bisa belajar di situ, lengkap itu semua lengkap ya. Jadi kalian bisa langsung fasih lah. Buat yang pemula belajar di situ tuh langsung mengerti gitu. Oke, sekarang kita akses virtual mikrotik with Winbox ya. Pinet Lab, alat and motor jaringan paket ya. Persiapan environment Pinet Lab yang sudah tersedia pada perangkat virtual mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox, lalu koneksikan antara ISP dan router, connect virtual mikrotik using Winbox. Oke, kita ke Pinet Lab-nya ya di sini. Nah, buat kalian yang belum punya Pinet Lab, kalian harus download dulu file ISO, habis itu file CHR sama apa ya? Ini ada di sini. Kita lihat dulu ke sini ke Pinet VM. Oh, sorry. Nah, file ISO-nya tuh yang ini ya. Nih Pinet. Kalian harus punya ini ya, download di Pinetnya sekitar 2 GB lah ya. Habis itu WinSCP. Nah, ini sama CHR 6 ya, yang ini pokoknya CHR ini. Nah, kalian harus punya 3 itu untuk menjalankan sebuah web Pinet Lab, karena ini bukan aplikasi, bukan apa-apa, ini menggunakan web, menggunakan IP. Jadi nanti kalian harus punya ini, lalu kalian install di virtual machine, setelah VirtualBox atau VMware, lalu kalian install ini nih WinSCP untuk konfigurasi ini CHR, karena nanti kalau itu nggak bakal bisa. Jadi pokoknya adalah caranya di YouTube, kalian tinggal searching untuk cara install ya. Nah, nanti hasilnya tuh kayak gini. Nah, nanti tuh ada ini tuh, oh sorry. Nah, di situ tuh ada IP-nya. Di sini ada IP, sorry ini siapa? Ada IP. Nah, itu tuh IP-nya tuh kalian copy buat masuk ke Chrome. Nanti kalian, nah ini IP-nya ya, kalian salin gitu. Sekarang kita belajar ya. Kita network, masukkan internet ya. Net. Oh ya, ada banyak ya. Grid-nya jadi cloudnet. Ini nama prefixnya kalian serah kalian aja ya. Ini langsung save aja ya. Nah, langsung muncul di sini ya. Oke, kita tambahkan router, node ke mikrotik OS. Oke, scroll. Nah, kamu optionnya ini kalian hapus aja semua. Nah, langsung kalian save ya. Buat yang belum punya, kalian harus download yang tadi 3 bahan itu. Oke, kita save. Nah, udah ada. Kita sambungkan nih yang ini sampai klik. Oh, sorry. Oke. Nah, ini langsung save ya. Oke. Lalu kita tunggu. Nah, oke, ketik admin. Passwordnya jangan dulu lah, kita enter aja langsung, enter. Oke. Ini klik ya. Oke, ini kalian ketik ya, ini yang key. Oke. Nah, kalian buat passwordnya, new password. Nah, misal 1 2 3, enter. Satu kali lagi 1 2 3, enter. Oke. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut materinya. Akses router board with Wi-Fi ya. Wi-Fi diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox seperti itu. Support IP versi 4 dan versi 6, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk mengakses router board via Wi-Fi bisa dengan mengetik IP router pada browser. Oke, kita ke yang tadi. Kita IP address print. Oke,
IP address range. Nah, ini dia. Kalian salin ya ini IP-nya ya. 10.0.137.29. Kalian salin di Chrome. Kita tadi berapa? 10.137.29. Oke. 10.0.137.29. Ya kan? Oke, 29, kita enter. Situs ini tidak dapat dijangkau. Coba kita ulang. Sepertinya tidak bisa ya. Ulang lagi. Pokoknya nanti tuh kalian bakalan masuk ke sini untuk masuk login ya. Kita kayak login yang di sini. Login yang di sini nih. Nah, login ini. Masukin admin yang sudah dibikin tadi. Yang ini admin ini. Lalu masukin password yang sudah dibikin tadi. Yang di sini nih. Di sini. Kita bikin yang 123 itu. Lalu nanti kalian akan dibawakan halaman seperti ini untuk konfigurasi seperti itu. Nah, sekarang quick set, yaitu konfigurasi cepat setting dasar router dalam satu tampilan dapat diakses melalui Winbox atau Wi-Fi. Nah, nanti seperti ini ya. Ini ada IP modem, IP mikrotik di sebagian sini, range DHCP client di sini, password mikrotik di sini ya. Oke. Mikrotik akses client, mikrotik akses telnet dan SSH. Based on terminal command line interface, akses router via text CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal Winbox dan terminal Wi-Fi. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP dan lain-lain. Nah, kita di sini ada kesalahannya. Coba kita ulang. Kita coba dulu. 10.0.37.29. Oke, kita ke terminal CMD. Nah, kita enter. Coba kita klik 10.0.137.29 ya. Tuh. It's not. Nah, ini salah. Udah ada terjadi error. Kalaupun nanti kalian bisa, nanti akan langsung ke sini nih, ke sini mikrotik, tampilan mikrotik sama ini nih, tampilan putihnya. Nanti kalian masuk ke seperti ini. Lalu serial console. Serial console digunakan apabila kita salah atau lupa dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB-9 atau konverter USB ke DB-9. Menggunakan program hyperterminal baud rate segini, data 115.200 perak. Data bits 8, parit non, stop bits 1 dan flow control non. Serial console masuk ke terminal seperti PuTTY, pilih connection, type serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat oleh device manager. Lalu speed baud 100.000 sekian khusus perangkat mikrotik. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin sekian saja materi bab 5 hari ini. Oke, sekian, terima kasih.